Padahal kan setiap individu tuh unik ya, punya jalan hidup masing-masing, cara untuk mencapai suksesnya yang berbeda-beda, ataupun nilai inti keluarga yang berbeda pula gitu. Bahwa di atas langit masih ada langit. Pencapaian yang saya terima itu hanya sebatas berkah atau anugerah yang Tuhan kasih buat diri saya. Hidup tidak semata-mata tentang perlombaan. Berbagi adalah seni untuk mencintai lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Semoga kabar teman-teman senantiasa bahagia, sehat, dan penuh syukur. Perkenalkan, nama saya Farhana Fitria Mustari. Teman-teman bisa panggil saya Hana atau mungkin Bunda Hana, seperti teman-teman saya pada umumnya. Saya di sini akan sedikit cerita tentang salah satu nilai hidup saya, yaitu berbagi, dan bagaimana berbagi ini bisa tumbuh di dalam hidup saya sebagai dari proses pencarian makna yang tidak pernah berhenti. Dan ini adalah kisah saya. Sebelum saya menceritakan kisah saya dengan jauh lebih dalam, intim, bahkan hangat kepada teman-teman semuanya, sebelumnya saya ingin mengajukan 2 pertanyaan terlebih dahulu untuk teman-teman semua yang sedang menonton video Jostock Indonesia ini. Yang pertama, dalam skala 1-10, seberapa sering sih teman-teman semua membandingkan diri teman-teman dengan pencapaian orang lain? Entah apapun, boleh pencapaian yang terhubung dengan misalnya ranking, besaran gaji, atau jenis profesi, ataupun lainnya. Apapun yang buat teman-teman itu bisa diidentifikasikan sebagai salah satu bentuk pencapaian. Dan yang kedua adalah, seberapa sering sih teman-teman merasa bahwa diri teman-teman ini sebagai bahan acuan untuk perbandingannya orang lain? Bagaimana rasanya? Silakan teman-teman jawab dalam hati sesuai dengan kejujurannya masing-masing. Karena kenapa saya memulai pertanyaan itu? Karena titik balik dari kisah saya bermula dari kesadaran bahwa dalam hidup ini kita terlalu sering membicarakan pencapaian dibandingkan perasaan. Mungkin saja ketika berbicara mengenai perasaan, kita sering banget dihadapkan pada ketakutan. Ketakutan bahwa orang lain tidak bisa menerima perasaan kita dengan tulus. Ketakutan untuk dianggap bahwa membicarakan perasaan adalah sesuatu yang sifatnya basa-basi. Atau juga ketakutan-ketakutan bahwa membicarakan perasaan sifatnya terlalu kekanak-kanakan. Hal-hal yang lumrah sekali sebenarnya terjadi di hidup kita. Tapi dari situ saya merasakan banyak sekali perubahan-perubahan yang bisa saya maknai setiap waktunya. Dan kisah saya awal mulanya berawal dari pencapaian. Ya, memang benar bahwa berbicara mengenai pencapaian memang ini hal yang sering banget terjadi ya di kehidupan kita. Coba deh teman-teman ingat-ingat lagi, kalau misalnya di meja makan kan sering banget ya kita obrolannya adalah kamu nilai ulangan berapa, atau ranking berapa sih kemarin di sekolah. Jarang banget bicaranya tuh adalah hal-hal yang misalnya seperti hari ini senang apa enggak, ketemu temennya kayak gimana rasanya, dan lain sebagainya. Yang alhasil kita menjadi lebih susah untuk membicarakan perasaan karena tadi kita tidak terbiasa untuk mengarahkan kepada sana. Begitu pula pengalaman saya yang berkaitan dengan pencapaian. Jadi sejak saya kecil hingga seusia remaja atau pradewasa lah kurang lebih, saya selalu didorong bagaimana caranya untuk menjadi ranking 1 dalam hal akademik ya. Ataupun kalau misalnya tidak ranking 1, biasanya dihadapkan pada pilihan seperti juara di bidang yang sebenarnya saya sukai. Jadi saya ikutan lomba dan bagaimana caranya saya bisa menjadi pemenangnya, kayak gitu. Waktu itu mikirnya adalah menarik ya untuk menjadi ranking 1 terus menerus, karena seperti seakan-akan segalanya ada di dalam diri saya gitu. Seperti ada pride lebih yang bisa diungkapkan kepada orang lain. Tapi waktu itu saya lupa bahwa ketika terus-terusan menjadi juara 1, itu sebenarnya adalah bonus dari upaya ataupun jeripayah, bukan tujuan akhirnya. Karena tujuan akhirnya sebenarnya adalah proses belajar itu sendiri yang tidak pernah usai dan tidak pernah henti. Teman-teman ingat nggak sih, di awal tuh saya sempat cerita, saya sempat ngasih 2 pertanyaan refleksi. Pertanyaan yang pertama adalah ngebahas tentang diri teman-teman yang membandingkan dengan orang lain. Yang kedua adalah diri teman-teman sebagai bahan acuan dasar. Nah, saya tuh ada di nomor kedua.
Dengan rentetan prestasi yang alhamdulillah Allah kasih kepada saya, sebenarnya itu membuat diri saya menjadi satu acuan untuk keluarga saya yang lain untuk membandingkan antar dirinya gitu. Jadi ada satu kejadian di mana saya punya keponakan. Keponakan saya ini tuh selalu banget. Waktu itu kondisinya saya masih remaja dan dia masih SD kalau nggak salah. Jadi keluarga saya cukup keluarga besar, berpuluh-puluh bersaudara lah ya. Si keponakan saya ini selalu merasa dibandingkan dengan pencapaian yang sebenarnya saya punya gitu. Padahal jelas-jelas jalan hidup seseorang itu berbeda-beda. Dan kalau bicara pencapaian, ini bukan berbicara seperti perlombaan. Seakan-akan kita kalah, seakan-akan kita tidak berdaya, bukan ke sana maksudnya. Sepupu saya ini mulai ngerasa bahwa dirinya sulit sekali memenuhi ekspektasi yang diharapkan oleh keluarga intinya. Karena keluarga intinya selalu mengharapkan bahwa sepupu saya ini bisa persis sama seperti saya. Padahal kan setiap individu tuh unik ya, punya jalan hidup masing-masing, cara untuk mencapai suksesnya yang berbeda-beda, ataupun nilai inti keluarga yang berbeda pula gitu. Kemudian dari situ saya mulai merasa bahwa kenapa sih di rumah itu tidak belajar untuk membuat seseorang untuk menjadi dirinya sendiri, atau belajar hal-hal terdasar, yaitu bahwa berbagi perasaan itu adalah hal-hal yang sangat intim, sangat hangat, dan sangat mudah sekali untuk bisa kita lalui gitu setiap waktunya. Rumah yang merupakan seharusnya menjadi fondasi terdasar bagi seseorang untuk bertumbuh dan berkembang untuk menjadi dirinya sendiri tanpa perlu menjadi orang lain, itu menjadi penting. Tapi yang namanya keluarga memang proses sepanjang hayat. Jadi di dalam keluarga pasti ada yang namanya proses memaafkan, dan ada juga yang namanya proses penerimaan. Wajar, karena setiap keluarga pasti punya cara tersendiri untuk saling belajar. Waktu itu saya ingat banget raut muka keponakan saya yang bingung karena nggak tahu bagaimana harus sampai kepada ekspektasi yang diharapkan. Bingung karena ingin mengutarakan sebenarnya keinginan isi hatinya tidak bisa. Hingga akhirnya dia merasa bahwa tidak pantas, tidak punya kepercayaan diri, dan tidak merasa yakin bahwa dirinya mampu. Itu sempat kejadian di diri keponakan saya. Sedih sekali saya rasanya waktu itu, karena saya merasa bahwa diri saya ini sebenarnya tidak ada apa-apanya, bahwa di atas langit masih ada langit. Pencapaian yang saya terima itu hanya sebatas berkah atau anugerah yang Tuhan kasih buat diri saya. Berbicara mengenai pencapaian yang lain, ada satu kejadian menarik adalah ketika saya pertama kali masuk ke dunia kuliah. Waktu saya masuk ke dunia kuliah ini lucu banget kejadiannya teman-teman semuanya. Jadi waktu itu saya ingin berkenalan dengan seseorang. Kemudian pertanyaan pertama adalah, selain bertanya tentang nama dan kemudian asal SMA waktu itu, adalah jumlah followers di Instagram. Lucu ya. Sampai sekarang juga saya kalau misalnya inget-inget kejadian itu saya suka ketawa sendiri. Kenapa sih yang dibahas pertama adalah jumlah followers Instagram? Ternyata waktu itu kondisinya adalah Instagram merupakan salah satu fenomena yang cukup sedang naik daun banget di generasi saya, di zaman saya, yang akhirnya menjadi satu titik acuan bahwa obrolan tuh nggak jauh dari misalnya jumlah followers, kemudian foto-foto yang menarik dan lain sebagainya. Hal yang normal sekali sih sebenarnya untuk usia peralihan remaja ke pradewasa, ketika membicarakan tentang sudut pandang bahwa kita ingin menjadi tampil yang berbeda dibandingkan orang lain, sehingga pencapaian yang menjadi tolak ukur itu. Waktu itu satu kejadian yang menarik adalah pada masa-masa ospek di kampus. Waktu itu kita dihadapkan pada pilihan-pilihan untuk mengikuti semacam eskul. Nah, entah kenapa saya kepikirannya adalah saya gak mau ikutan eskul yang sifatnya lebih mengedepankan kepada akademik ataupun pencapaian-pencapaian seperti lomba atau juara-juara lainnya. Yang di pikiran saya adalah gimana caranya saya keluar dari zona itu, karena sudah cukup menjadi bahan perbandingan pencapaian orang lain. Saya tidak ingin terlibat dalam dunia pencapaian relasi-relasi yang semata-mata diukur berdasarkan performa ataupun nilai kayak gitu.
Akhirnya saya merasa bahwa kayaknya saya ikutan dengan dunia-dunia yang sifatnya ke dunia kesosialan kali ya, dunia sosial, di mana dunia yang lebih banyak terjun berhubungan dengan seseorang, dunia yang terjun dengan bertanya perasaan-perasaan seseorang. Akhirnya saya mengambil langkah untuk ikut satu organisasi non profit juga, di mana saya lebih banyak terjun ke desa. Waktu itu menarik sekali karena untuk seseorang seperti saya yang kebiasaan untuk juara satu, kebiasaan untuk tidak punya teman banyak, kebiasaan yang merasa bahwa dunia itu seperti sudah cukup untuk diri saya, sekarang saya harus bertemu dengan orang, kemudian saya harus meluaskan hati saya agar bisa menerima perasaan-perasaan mereka gitu. Menarik banget. Pertama kali terjun ke desa, waktu itu posisinya waktu zaman kuliah. Kemudian saya harus bertanya tentang kabar mereka, tentang bagaimana keseharian mereka, nilai hidup mereka dan lain sebagainya. Ternyata tidak mudah karena tidak terbiasa dengan hal tersebut. Tapi saya belajar satu hal yang banyak sekali, bahwa uh, hidup tidak semata-mata tentang perlombaan. Ada sesuatu yang menarik yang perlu kita sadari bersama ketika berbicara mengenai perasaan. Kita kembali kepada hal-hal inti, kepada hal-hal dasar tentang penerimaan, maaf, cinta, tulus, dan kasih sayang. Kemudian saya mulai merasa bahwa relasi ini memang tuh perlu sekali tumbuh dari yang namanya ketulusan ataupun rasa cinta, dan berbagi itu tumbuhnya dari cinta. Dan kalau ngomongin cinta, itu lebih banyak memberi dibandingkan menuntut. Hingga akhirnya saya sadar bahwa dalam dunia sekarang, in this current situation, kita perlu banget social support yang tidak hanya mendukung pencapaian, tapi juga mendukung perasaan. Ini yang menjadi titik awal kenapa teman berbagi saya coba inisiasi. Karena saya pikir kita perlu dukungan sosial yang bisa menerima kita apa adanya, bukan adanya apa. Dari semua pencapaian yang saya terima, di situ saya mulai merasa refleksi bahwa pernah nggak sih kita merasa cukup bahwa Tuhan sudah memberikan sesuatu yang jauh lebih banyak dibandingkan yang kita harapkan, dibandingkan yang kita ekspektasikan. Bahwa Tuhan udah sangat baik sekali memberikan sesuatu yang boleh dikatakan lebih daripada cukup. Hari ini kita bisa bernafas, hari ini saya bisa melihat teman di luar sana meskipun kita tidak bertemu secara langsung. Itu adalah salah satu bentuk rasa syukur yang tidak terhingga, dan itu munculnya dari prinsip berbagi. Bahwa perasaan cinta tumbuh dari proses memberi bukan menuntut, membuat kita menyadari bahwa anugerah itu besar sekali rasanya. Dan kehadiran teman berbagi buat saya itu bukan semata-mata cuma sekedar meluaskan misi kebaikan saja, tetapi juga sebagai salah satu, kalau boleh dibilang, adalah penentram jiwa dan penyembuh luka bagi sebagian orang. Kenapa? Karena lingkungan yang ingin saya coba ciptakan, ekosistem kebaikan yang di dalamnya adalah ekosistem yang mengedepankan pada perasaan, bahwa wajar sekali mengakui bahwa kita tidak baik-baik saja, bahwa hidup bukan perlombaan, pencapaian perlu sebagai bentuk daya juang dan daya lenting, tapi bukan sebagai tujuan akhir, karena pada dasarnya kita tumbuh dari proses mencari cara, dan semua punya porsi indah pada waktunya. Dan saya selalu merasa bahwa di teman berbagi, karena kita punya kegiatan volunteer atau kegiatan sukarelawan, di mana kita menjadi mentor untuk remaja panti asuhan. Di situ saya mulai merasa bahwa peranan keluarga yang tidak hanya mendukung apa yang kita harapkan dan apa yang kita cita-citakan, tapi juga mendukung perasaan kita, itu menjadi penting. Di situ saya mulai merasa bahwa perasaan perilaku afeksi yang tumbuh atas dasar kesadaran cinta dalam hati, perilaku yang tumbuh atas dasar kita tuh saling bukan silang dalam sebuah keluarga, dalam sebuah persahabatan, pertemanan, ataupun dalam lingkungan manusia pada umumnya gitu, kehidupan manusia pada umumnya, itu menjadi sebegitu pentingnya. Dan teman berbagi akan selalu menjadi bagian dari hidup saya, dan saya selalu bangga sekali ketika berbicara tentang teman berbagi, bukan karena pencapaiannya yang sudah sampai sejauh mana, bukan, tetapi bagaimana perasaan inti yang terjalin di dalamnya. Saya sadar bahwa banyak sekali cerita kegagalan yang di dalam proses teman berbagi ini. Kegagalan yang bukan berarti segalanya selalu menjadi serba sukses dan serba mulus gitu.
ada relasi yang patah, ada relasi juga yang memekaran, ada rasa takut tapi juga ada rasa berani. Tapi di situ ketika saya bisa berbagi perasaan kepada satu sama lain, di situ saya mulai merasa bahwa saya juga manusia pada umumnya gitu, yang bisa saling membutuhkan keberadaan satu sama lain. Saya kira hidup saya memang tidak sebegitu dramatis pada umumnya untuk diceritakan, tidak banyak pengalaman-pengalaman yang uh, emosional berlebihan dan lain sebagainya, tapi saya menyadari bahwa sepanjang jalannya hidup ini perlu banyak sekali refleksi diri. Refleksi yang tumbuh dari keberanian bagi seseorang untuk mengakui bahwa perasaan juga penting untuk diungkapkan. Perasaan bukan untuk sesuatu yang kita perbaiki, tetapi untuk kita maknai dan kita pahami. Selama ini saya selalu ngerasa bahwa kita perlu banget lingkungan sosial yang mengedepankan ke arah sana. Hingga akhirnya teman berbagi hadir, tidak hanya untuk diri saya, tapi juga untuk satu sama lain. Berbagi adalah seni untuk mencintai lebih baik. Dan saya selalu berharap semoga teman-teman semuanya yang sedang menonton video Jostalk Indonesia ini bisa mulai merasakan bahwa nikmatnya berbagi itu tumbuh dari rasa cinta. Bahwa cinta adalah tentang memberi bukan menuntut. Bahwa cinta adalah tentang saling bukan silang. Bahwa cinta itu bukan perlombaan atas pencapaian. Bahwa kita sama-sama mampu berkembang menjadi diri kita sendiri apa adanya, baik adanya, sesuai dengan porsi kita. Saya Farhana Fitria Mustari, terima kasih banyak sudah menyaksikan video Jostalk Indonesia. Semoga banyak sekali pembelajaran yang bisa kita tempuh atau bisa kita ambil. Mohon maaf jika ada distraksi suara ataupun lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi nikmat saya untuk berbagi kepada teman-teman maupun teman-teman yang mendapatkan inspirasi dari apa yang saya ceritakan hari ini. Salam hangat untuk teman-teman yang ada di rumah ataupun di manapun teman-teman berada. Semoga kebaikan senantiasa menyertai teman-teman semuanya. Dan semoga perasaan bukan sesuatu yang untuk ditakutkan, untuk saling kita bagikan satu sama lain. Tetap menjadi teman, berbagi, baik untuk diri sendiri maupun untuk sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan komentar Anda tentang video ini dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.